Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Ummah dari kelas Kapita Selekta I, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember. Sekarang saya berencana untuk mengunjungi salah satu lokasi usaha yang merupakan industri kerajinan tangan di Desa Tutul. Di sana, kita akan mengetahui bagaimana proses pengolahan kayu mahoni menjadi berbagai macam produk yang menarik dan autentik. Ingin tahu bagaimana keseruan saya hari ini? Yuk ikutin saya untuk mengunjungi lokasi usaha Kayu-Kayuku Indonesia. Lokasi usaha Kayu-Kayuku Indonesia beralamatkan di Dusun Kerajaan RT 3 RW 10 Desa Tutul. Desa Tutul merupakan desa produktif yang berlokasi di Kecamatan Balung dengan jarak sekitar 28 km dari pusat Kabupaten Jember, Jawa Timur. Desa tersebut sudah menjadi desa percontohan sentra industri kecil, ditandai dengan banyaknya industri kecil dan kerajinan yang meningkatkan taraf hidup masyarakat. Contoh kerajinan yang dihasilkan di Desa Tutul adalah tasbih, gelang, kalung, gantungan kunci, dan keperluan rumah tangga lainnya. Halo teman-teman, sekarang saya sudah sampai di lokasi usaha Kayuku Indonesia. Kayu-Kayuku Indonesia sebagai industri kerajinan tangan berkualitas premium berdiri sejak tahun 2019. Kayu-Kayuku Indonesia telah memproduksi berbagai macam produk seperti mangkuk, piring, garpu dan sendok, gelas, serta berbagai produk lainnya. Semua produk tersebut berbahan dasar kayu mahoni yang kualitasnya mendekati kualitas kayu jati, sehingga sering dijuluki sebagai primadona kedua. Kayu mahoni termasuk dalam jenis kayu rimba yang banyak digunakan sebagai material furniture. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur tahun 2020, produksi kayu rimba di Kabupaten Jember pada tahun 2019 diketahui sebesar 51.822,43. Hal tersebut menunjukkan bahwa produksi kayu hutan di Kabupaten Jember cukuplah potensial. Industri kerajinan tangan berkualitas premium Kayu-Kayuku Indonesia tentunya memiliki perihal yang melatar belakangi pendirian usaha, seperti yang disampaikan oleh owner Kayu-Kayuku Indonesia, yakni Bapak Edo Pahlevi. Pendirian latar belakangnya ya, latar belakang kita tergerak karena apa? Selama ini dalam bidang produksi kerajinan itu tidak pernah mengutamakan kualitas. Yang dijual itu ya dari desa, di desa ini kebetulan kan banyak kerajinan ya kan. Di desa itu memang sentranya ya sentranya. Di sini kan banyak yang tidak mengutamakan kualitas, hanya murah, akhirnya apa? Perang harga gitu. Makanya di sini saya tergerak bagaimana kita mengemas suatu produk kerajinan secara premium kualitas. Ya otomatis harga pasti ngikutin dong. Ya kan, nggak bakalan. Akhirnya dari situ banyak teman-teman, ayo mas bikin. Akhirnya kita bikin. Kita hampir 2 tahun ya, 2019an ya. Jadi dari sana bareng-bareng kita awal cuma karyawan 3 orang ya, alhamdulillah sekarang udah jadi sekitar 20 orang. Ya. Itu cukup bisa dibilang sukses teman-teman. Alhamdulillah sedikit. Kegiatan produksi pada industri kerajinan tangan Kayu-Kayuku Indonesia meliputi beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah proses pembentukan. Proses pembentukan dilakukan untuk mengubah kayu mahoni menjadi berbagai jenis produk seperti gelas, sendok, garpu, piring, dan lain sebagainya, yang tentu disesuaikan dengan ukuran motif yang dipesan oleh customer. Tahapan kedua adalah proses pembubutan. Proses pembubutan merupakan proses pemesinan menggunakan pahat dengan satu mata potong untuk membuang material dari permukaan benda kerja yang berputar. Proses bubut memiliki kekhususan untuk membuat benda yang berbentuk silindrik. Tahapan ketiga adalah proses penghalusan. Proses penghalusan merupakan tahapan finishing, yang mana permukaan kayu akan dihaluskan hingga tidak tampak lagi bekas guratan pada produk. Khusus untuk pembuatan produk dengan desain yang sangat rumit, maka akan digunakan mesin CNC router yang berukuran besar.
Adapun dalam pembuatan merek pada produk yang berbahan kayu, maka akan digunakan mesin CNC laser. Tahapan keempat adalah pelapisan lilin lebah atau beeswax. Pelapisan lilin lebah atau beeswax sebagai lilin alami yang dihasilkan oleh lebah madu tidak membahayakan kesehatan. Proses tersebut dilakukan dengan mengolesi beeswax secara langsung pada produk dengan tujuan memperpanjang umur simpan produk sehingga kualitas akan tetap terjaga. Tahapan terakhir adalah pengemasan yang dilakukan dengan cara melapisi produk dengan bubble wrap sebelum dimasukkan ke dalam kardus. Pemberian bubble wrap bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan produk. Adapun untuk mencegah terjadinya penjamuran pada produk yang berbahan kayu, maka akan diberikan silika gel. Kegiatan pemasaran kayu-kayuku Indonesia lebih banyak dilakukan secara online dengan memanfaatkan media sosial Instagram dan e-commerce seperti Shopee dan juga Tokopedia. Sebagai contoh, untuk melakukan pemesanan via online, teman-teman bisa langsung mengunjungi laman Instagram kayu-kayuku_Indonesia. Di sana sudah disajikan berbagai foto dari produk kayu-kayuku Indonesia, mulai dari mangkuk, piring, gelas, dan lain sebagainya yang tentunya sangat menarik dan juga unik. Selain itu, teman-teman juga bisa melihat harga yang sudah dicantumkan di laman Instagram kayu-kayuku Indonesia. Untuk melakukan pemesanan, teman-teman bisa langsung klik link WhatsApp yang dicantumkan di bio Instagram dan secara otomatis terhubung ke via WhatsApp owner kayu-kayuku Indonesia. Sejauh ini, kayu-kayuku Indonesia telah memasarkan produknya ke berbagai daerah di Indonesia. Bahkan lebih hebatnya lagi, kayu-kayuku Indonesia hingga kini sudah melakukan ekspor ke negara-negara lingkup ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, dan kini berencana untuk ekspor ke Thailand. Mungkin harapan Bapak ke depannya dan buat pemuda-pemuda yang kayak saya juga nih, supaya bisa sukses juga dalam berbisnis. Gini, pemuda itu jangan takut berbisnis, karena nggak ada bisnis itu langsung kita lari. Gagal itu gagal wajar, tapi kan harus ada kalkulasi ke depan. Bagaimana kita mempelajari kegagalan kita dari mana? Yang jelas, pertama dalam berbisnis adalah target pasarnya dulu. Pangsa pasarnya dulu. Kalau udah pangsa pasar ketemu, baru kita bikin produknya. Kebanyakan pemuda kita di sini itu nentuin produknya dulu, pangsa pasar balik. Makanya ketika kita sudah ada pasarnya, produknya gampang. Jadi lancar. Nah, kalau kita kebanyakan ada dua orang, tipe orang dalam berbisnis. Pertama itu bisa nyiptain produk tapi nggak bisa masarin. Kedua, bisa masarin nggak punya produknya. Makanya fungsinya marketplace, fungsinya media sosial menyambungkan dua orang. Makanya jangan takut buat usaha, karena usaha nggak bakalan Kewirausahaan pemuda untuk mewujudkan Indonesia berdaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.